Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar dan semuanya menyaksikan video ini di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, tidak kurang apapun dalam kehidupan kita, dan tetap semangat di dalam beribadah dan mencari ilmu. Pada pertemuan kali ini kita membahas secara khusus karena ini momennya juga spesial, di mana hari ini Ramadan sudah hampir masuk ya. Maka satu hal yang paling penting bagi kita adalah jangan sampai kita kewajiban sudah sampai tetapi kita bingung harus berbuat apa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara singkat persiapan apa yang penting untuk kita persiapkan agar kita bisa memasuki bulan yang kita nanti-nantikan ini dengan cara yang maksimal, terutama pada saat ini kita semuanya berada dalam ketakutan, berada dalam keterbatasan disebabkan wabah penyakit yang ada di negeri kita saat ini. Ma'asyiral muslimin yang menyaksikan video ini di mana saja Anda berada, apapun kondisinya, Ramadan itu tetap mulia. Kemuliaan Ramadan tidak akan berkurang disebabkan dengan apapun itu, baik disebabkan oleh wabah, baik disebabkan oleh kondisi-kondisi yang mungkin kurang menguntungkan bagi kita. Kemuliaan Ramadan itu tidak akan berkurang. Hanya saja kemuliaan kita yang menyebabkan diri kita tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan itu. Maka satu hal yang perlu kita pahami bahwa sesungguhnya ya, Allah telah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan sesuatu kepada hambanya dalam keadaan apapun yang Allah ciptakan di negeri ini, dalam suasana yang bagaimanapun yang Allah takdirkan, melainkan di sana pasti akan ada jalan keluar, sehingga dalam kondisi apapun kita bisa menjadi seorang muslim yang baik. Ini hebatnya agama kita, mengatur dengan sangat jeli, mengatur dengan sangat seksama, dengan lengkap, bahwa seorang muslim tetap akan bisa menjadi seorang muslim yang baik dalam keadaan apapun, dalam kondisi normal maupun kondisi yang tidak normal sekalipun. Nah, banyak orang belakangan ini mengeluhkan dan kemudian mengucapkan kata-kata pesimis, mengatakan bahwa nampaknya Ramadan kita kali ini tidak maksimal. Sebenarnya Ramadan itu tetap akan maksimal. Yang maksimal atau tidak maksimalnya itu ada tergantung kepada kita. Kita mau jadikan Ramadan ini maksimal atau kita tidak mau menjadikan Ramadan ini maksimal. Nah, oleh karena itu tentu saja bagi pecinta ibadah, bagi pecinta ilmu, bagi orang-orang yang selalu beribadah, menghabisi waktunya untuk beribadah, yang merindukan Ramadan ini cukup lama, maka tentu kita semuanya ingin bahwa setiap Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Karena semua kita merindukan kedatangan Ramadan. Bahkan kita dari bulan Rajab telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau kita lihat dulu para ulama kita membaca doa ini 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka sudah baca doa ini. Kita baca doa ini masuk bulan Rajab baru baca doa ini. Dulu para ulama kaum salaf kita membaca doa ini 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Maknanya apa? Kalau 6 bulan lagi Ramadan, mereka tidak berharap mati pada saat itu. Mereka berharap mati setelah mereka melewati Ramadan ini, karena sadar betul keutamaan Ramadan yang luar biasa ya, di mana di sini ampunan Allah sangat mudah sekali didapatkan. Setiap amal ibadah didapat gandakan oleh Allah pahalanya.
semangat beribadah Ramadan ini tumbuh dengan baik, ya. Karena lingkungan kita semua orang beribadah. Nah, pagi, siang, malam, semuanya waktu-waktu kita habiskan untuk beribadah. Maka seakan-akan kita minta kepada Allah, jangan cabut nyawa kita sebelum kita melewati Ramadan ini. Karena sangat betul-betul rugi bagi kita. Sebentar lagi Ramadan, maka kita tidak bisa melewatinya dengan baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara tentang kewajiban Ramadan, kita tidak bicara tentang fikih Ramadan pada pertemuan kali ini. Tapi kita bicara perkara lain. Kita ingin berbicara tentang apa yang perlu kita persiapkan agar Ramadan kita maksimal. Karena ya, masuk ke suatu kondisi, ataupun kita contohkan misalkan kita mau pulang kampung saja, kita butuh persiapan. Kita mau masuk sekolah saja, kita butuh persiapan. Apalagi kalau kita mau masuk bulan Ramadan ini. Maka kita melihat ada orang, ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, rubba sa'imin laisa lahu hazzun min siyamihi ilal ju' wal atash. Kata Rasulullah, ada berapa banyak orang masuk bulan puasa dan dia pun berpuasa, tapi tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Artinya Rasulullah tegaskan kepada kita, tak semua orang beruntung ketika memasuki bulan Ramadan. Ada orang yang memang senang masuk Ramadan, ada yang datar saja perasaannya, ada yang memang yang memang benci datangnya Ramadan. Nah, kita mungkin berada pada level senang dengan hadirnya Ramadan. Suasana ini kadang jauh hari sudah kita bicarakan, bagaimana Ramadan kita masih di awal Sya'ban, kita sudah mempersiapkan diri, bagaimana kita nanti memasuki Ramadan, semua kita persiapkan. Artinya kita termasuk orang-orang yang bahagia dengan masuknya Ramadan. Nah, tapi itu tak cukup. Akan sangat cukup jika kebahagiaan masuk Ramadan itu kita iringi dengan persiapan yang betul-betul matang, ya. Persiapan apa? Yang pertama, yang paling penting untuk kita persiapkan masuknya Ramadan adalah, yang pertama, harus ada persiapan ruhani kita. Persiapan rohani itu apa? Niat, kebersihan hati, ya, kebersihan jiwa kita sebelum kita masuk Ramadan ini. Dan yang terpenting, persiapan hati itu adalah azam yang kuat. Apa yang akan kita lakukan selama Ramadan? Niat yang kuat, rasa gembira. Yang penting ruh kita, ya, betul-betul siap ingin masuk Ramadan. Ya, kita umpamakan saja, misalkan kalau kita tidak bagus mood kita, masuk ke rumah, maka berada dalam rumah itu kita selalu marah, kita malas untuk berbicara, kita cuma duduk saja, tidak berbuat apa-apa karena mood kita tidak bagus. Nah, ini mau masuk Ramadan, mood kita bagus atau tidak? Apalagi ini COVID-19, wabah di mana-mana. Kalau semangatnya rendah, saya yakin kita tak akan berbuat apa-apa Ramadan ini. Kita Ramadan kali ini butuh semangat level yang ganda daripada level sebelumnya. Kenapa? Karena banyak orang beribadah Ramadan itu karena pengen meriahnya. Pengen meriah buka puasa, pengen meriah nanti sahur bersama, pengen meriah nanti Ramadannya tarawihnya rame-rame, pengen meriah nanti akan ada kumpul-kumpul rame-rame segala macam. Banyak orang yang memang selama Ramadan ini yang dia nantikan itu adalah pernik-perniknya. Bukan ibadahnya dia perhatikan, tapi pernik-pernik yang dia perhatikan. Oleh karena itu, Ramadan kali ini kita butuh level niat yang double dari sebelumnya. Maka cobalah, ini masih ada berapa hari lagi Ramadan, atau sudah berada pada bulan Ramadan sekalipun, coba kita perhatikan ini seberapa kuat hati kita ini ingin memasuki Ramadan. Ini kita perbaiki dulu. Niat kita perbaiki, semangat kita perbaiki dulu. Ada orang berangkat haji, ya, tak semangat berangkat. Selama di tanah suci, dia sakit-sakitan, dia tidur saja di hotel, dia malas ke Masjid Haram.
Tapi ada orang ya di tanah air dia mungkin sakit-sakitan, tapi karena semangat yang kuat selama berada di tanah suci dia berada dalam keadaan bugar, dalam keadaan fit. Ini juga Ramadan. Semangat apa kita nanti akan berpengaruh dengan apa? Akan berpengaruh dengan rasa lapar kita, berpengaruh dengan rasa haus kita, berpengaruh dengan energi kita. Semuanya itu dipengaruhi oleh niat. Maka seorang ulama ketika membahas kenapa begitu penting niat di malam Ramadan. Kenapa begitu penting? Karena orang jika berniat, maka hatinya akan menginstruksikan kepada semua organ-organ tubuhnya, bahwa diinformasikan kepada seluruh organ tubuh bahwa siang nanti tidak akan makan dari subuh sampai maghrib. Coba kita lihat, kita di hari biasa tidak makan, tidak minum, itu lemasnya luar biasa, lebih lemas dibandingkan kita tidak makan karena kita berpuasa. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita kalau berpuasa rasa laparnya tidak selapar kalau kita tidak makan bukan karena berpuasa? Niat yang mempengaruhi, kekuatan hati kita yang berpengaruh. Maka sebelum masuk Ramadan, apalagi Ramadan ini kita penuh dengan cobaan, maka kita harus masang niat yang double, niat yang lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Ini yang pertama yang perlu dipersiapkan. Yang kedua, isti'dad al-jasadiyah, fisik. Persiapkan fisik, ya, kesehatan kita, ya. Maka kita di bulan Sya'ban ini sudah mulai dilatih untuk memperbanyak puasa. Nah, kenapa di bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan berpuasa? Agar kita menjadi orang yang terlatih. Maka kita perlu persiapan fisik. Maka di antara hikmah, sebagian ulama mengatakan setelah masuk nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk tidak berpuasa lagi, supaya kita punya fisik yang prima ketika kita masuk Ramadan. Maka pastikan fisik kita kuat, ya. Kenapa? Karena Ramadan itu kita tidak makan, tidak minum, tentu kita butuh energi, dan itu insya Allah ada kalau fisik kita kuat. Yang ketiga, kita juga dituntut untuk mempersiapkan harta. Kenapa? Karena Ramadan ini belanja kita banyak, ya. Kita dituntut untuk menjadi orang yang dermawan. Sebagaimana Rasulullah SAW, kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu Ramadan. Rasulullah adalah orang yang dermawan, tapi kedermawanan Rasulullah itu memuncak ketika memasuki bulan Ramadan. Maka Ramadan, kenapa harus ada persiapan harta? Agar Ramadan kita lebih konsentrasi, agar ibadah kita tidak terganggu kekhusyukan kita ketika kita beribadah. Kenapa? Karena kita sudah punya persiapan. Maka ini yang ketiga, kita harus mempersiapkan harta. Yang keempat, yang terpenting diantaranya adalah bagaimana kita juga punya persiapan ilmu. Banyak orang yang masuk Ramadan tidak tahu berbuat apa-apa, atau nilai Ramadannya itu tidak bermakna karena dia sendiri nggak tahu ngapain Ramadan itu. Ada orang, kita lihat orang kadang tak makan, tak minum, tapi mulutnya tetap tak terjaga, matanya tak terjaga, aktivitasnya tak terjaga, langkah-langkahnya tak terjaga, apa yang dia pengen tak terjaga. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Yang membuat minimnya ibadah kita tidak baik secara kualitas maupun kuantitas adalah karena terlalu sedikit pengetahuan kita dan tak tahu harus berbuat apa-apa. Maka kami mengajak semua kawan-kawan sekalian, ya, saudara-saudari sekalian menyaksikan video ini. Alhamdulillah hari ini kita lihat asatis kita, ya, live streaming di mana-mana, ya. Hampir semua ustaz hari ini berceramah, ya. Kita bisa dengarkan kapan saja. Maka bukalah ilmu-ilmu tentang, buka kembali buku-buku kita tentang Ramadan. Dengarkan ceramah-ceramah asatis kita tentang Ramadan. Kenapa? Dengan cara seperti itu insya Allah Ramadan kita akan lebih maksimal. Hasilnya insya Allah akan lebih baik. Nah, ini dari segi persiapan, ya. Pertama, persiapannya adalah ruhani kita, ruh kita. Yang kedua adalah fisik kita. Yang ketiga adalah harta kita. Yang keempat adalah ilmu kita, perlu kita persiapkan dengan matang untuk masuk Ramadan yang lebih maksimal. Yang kedua, agar kita bisa mengoptimalkan Ramadan ini, kita perlu untuk
menyiapkan diri dengan membuat target-target ibadah kita. Ya, ini kata kunci sukses ibadahnya para ulama adalah mereka punya target dalam ibadah. Maka Ramadan kita juga perlu punya target yang bagus. Target zikir, target baca Quran, target sedekah kita, target qiyamul lail kita, atau target ibadah-ibadah yang lain. Banyak yang bisa kita targetkan. Targetkanlah bahwa kita Ramadan ini mendengarkan majelis taklim berapa kali dalam satu hari. Targetkan Ramadan ini kita baca Quran berapa juz dalam satu hari. Targetkan Ramadan ini berapa kali kita bersedekah. Targetkan Ramadan ini berapa rakaat qiyamul lail kita. Kita lihat dulu ulama-ulama kita, zikirnya itu punya target. Ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 40.000, ada yang sampai 120.000 satu hari. Abu Hurairah misalkan, Abu Hurairah itu tak akan tidur kalau kecuali zikirnya sudah sampai 12.000 kali dalam satu hari. Ini dalil bahwa kita ibadah itu mesti punya target. Nah, Ramadan sangat perlu target. Maka buatlah target Quran kita, buat target yang maksimal, ya. Dan kita istiqomahkan dengan target itu insya-Allah. Dan untuk mendukung target itu kita dianjurkan untuk membuat jadwal yang rapi. Jadwal jam berapa bangun tidur, jadwal baca Quran jam berapa saja, ya. Misalkan habis subuh baca Quran berapa halaman, nanti ketika salat duha baca Quran berapa halaman, nanti zuhur baca Quran berapa halaman lagi. Dengan kesungguhan kita membuat target, lalu kemudian kita rapikan target itu dengan jadwal-jadwal yang baik, dan kita istiqomah dengan target dan jadwal itu insya-Allah. Ini kata kunci yang bagus untuk kita sebelum kita masuk Ramadan. Buatlah jadwal kita. Jam berapa bangun, jam berapa tidur, jam berapa baca Quran, jam berapa zikir, jam berapa mendengarkan ta'lim. Rapikan betul-betul jadwal kita itu dan istiqomah. Maka keistiqomahan itu kata kunci suksesnya Ramadan kita. Itu yang kedua dan yang ketiga, ya. Buat target dan buat jadwal yang rapi. Dan kemudian hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perlu juga untuk melihat bagaimana para wali, orang-orang soleh mengisi Ramadan mereka, ya. Kalau kita lihat hampir, ya, para sahabat maupun orang-orang soleh, para wali, ya, yang paling mereka sibukkan selama Ramadan ini adalah Al-Quran. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, satu hari biasanya dia mengkhatamkan satu kali. Kalau Ramadan dia khatamkan 2 kali dalam satu hari. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sekalipun, ya, setiap malam bulan Ramadan tadarusan dengan malaikat Jibril untuk mengecek Al-Qur'annya Rasulullah SAW. Maka ini adalah hal yang paling disibukkan, yang paling diutamakan baik Rasulullah sendiri, sahabat, tabi'in maupun para orang-orang saleh. Yaitu yang pertama yang mereka paling sibukkan itu adalah Al-Quran. Yang kedua, amalan yang ditingkatkan oleh Rasulullah selama Ramadan itu adalah memperbanyak sedekah dan infak. Maka sahabat mengatakan apa? Kedermawanan Rasulullah itu puncaknya adanya pada Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan puncak kedermawanan Rasulullah itu ada pada bulan Ramadan. Maka disinilah dulu menjadi penyebab, ya, kenapa ulama kita masuk bulan Sya'ban itu biasanya mereka menyelesaikan banyak pekerjaan yang mereka anggap dapat menyibukkan mereka selama bulan Ramadan, mereka selesaikan di bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya Ramadan mereka tak begitu sibuk. Nah, ini perlu kita jadikan contoh, ya. Mungkin ada hal-hal yang harus deadline bagi kita, satu pekerjaan ataupun target yang mungkin selesainya Ramadan. Alangkah lebih baik kalau kita selesaikan sekarang, supaya Ramadan kita tidak banyak terganggu, agar setiap waktu kita Ramadan itu mampu kita isi dengan zikir, mampu kita, walaupun kita bekerja, tapi pekerjaan itu tidak sesibuk biasanya, sehingga kita masih punya sisa-sisa waktu, ataupun kita bisa sambil-sambilan, ataupun kita lebih banyak nanti berzikir untuk baca Quran dan segala macam. Nah, hadirin yang menyaksikan video ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka inilah yang perlu kita persiapkan secara maksimal. Karena bagaimanapun Ramadan ini suasananya akan berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Maka sekali lagi kami ulangi bahwa Ramadan itu tidak akan berkurang keutamaannya. Allah tetap akan membelenggu setan. Allah akan tetap untuk membukakan pintu surga. Allah tetap akan menutupkan pintu neraka. Allah tetap akan membuka pintu ampunan. Allah akan tetap memberikan lipatan-lipatan pahala untuk kita. Jadi Ramadan itu tak akan pernah terganggu dengan wabah atau apapun. Yang terganggu itu adalah kita. Nah, maka kalau kita lihat sebenarnya tidak ada yang terganggu, betul-betul terganggu. Karena aktivitas Ramadan itu sendiri tidak ada yang terganggu dengan adanya COVID-19 ini. Coba lihat apa aktivitas kita. Kita sahur atau aktivitas yang butuh keramaian. Misalkan kita berbuka puasa. Buka puasa itu tidak ada dianjurkan untuk ramai-ramai. Itu cuma tradisi kita saja. Lalu kenapa itu yang kita takutkan? Kenapa itu yang kita khawatirkan? Karena kita tak bisa buka berpuasa bersama. Sedangkan buka puasa bersama itu sendiri itu yang ada adalah memberi buka puasa orang lain, itu pahalanya besar. Tapi buka puasa bersama itu cuma sekedar tradisi yang kita ciptakan untuk menyemangatin kita satu sama lain. Itu bagus. Tapi bukan esensial. Sehingga ganggunya buka puasa bersama itu tidak bukan perkara yang esensial. Jadi nggak perlu kita pusingkan. Tarawih misalkan, kita tarawih berjamaah selama hari ini. Tahun ini mungkin kita dibatasi untuk tarawih berjamaah. Kita bisa tarawih berjamaah di rumah kita. Mungkin selama hari ini kita tak pernah tarawihan dengan anak dan istri kita. Ini saatnya kita tarawihan dengan mereka. Insya Allah pahalanya tidak akan berkurang sedikit pun. Orang yang beribadah mengambil keringanan karena adanya uzur, pahalanya akan sama seperti dia beribadah normal pada kondisi normal. Maka tarawihan kita tidak akan berkurang nilainya karena kita juga memindahkan tarawih dari masjid ke rumah. Bukan tidak tarawih yang salah, itu adalah meninggalkan tarawih ya salah. Tapi kita tidak meninggalkan tarawih, kita cuma memindahkan tarawih di rumah ke masjid ke rumah. Itu ya. Jadi kita lihat yang mana ini yang terganggu. I'tikaf, oke lah. I'tikaf kita mungkin tidak bisa karena kita biasanya ramai ketika i'tikaf. Insyaallah kalau memang hati kita kuat i'tikaf dengan niat kita yang kuat, tapi kita tidak mampu melakukannya karena ada uzur, insyaallah Allah akan tetap memperhatikan niat baik kita itu dan kita dapat pahala dengan niat baik kita itu. Dan maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita katakan bahwa tidak ada yang terusik ibadah kita, tidak ada yang terusik kemuliaan Ramadan ini dengan wabah ini. Tergantung kepada kitanya. Apakah kita tetap memaksimalkannya atau jangan-jangan kita ini beribadah pada saat ramai. Ini kualitas iman kita juga teruji di sini. Kalau ramai kita ibadahnya rajin, di masjid ramai-ramai kita rajin beribadah, sendirian di rumah kita tak mau beribadah, berarti ibadah kita selama hari ini ya lebih banyaknya apa? Lebih banyaknya seremonial. Tapi kalau iman kita bagus, iman kita terjaga, iman kita baik, maka tidak akan pernah terkurangi. Zikir kita tak akan terkurangi, baca Quran kita tak akan terkurangi, qiyamul lail kita tak akan terkurangi, sedekah kita tak akan terkurangi meskipun kita sendirian beribadah di rumah dengan keluarga kita. Maka sisi positifnya di mana? Sisi positifnya kita akan mampu mengkontrol ibadah istri kita, kita mampu mengkontrol ibadah anak-anak kita, karena mungkin kita akan lebih banyak berada bersama mereka, kebahagiaan mereka akan bertambah. Meskipun dari segi ekonomi sedikit, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita memahami bagaimana hidup ini sebenarnya, dan Allah akan kita, karena kita mampu beribadah secara maksimal dalam kondisi yang normal maupun pada kondisi yang tidak normal seperti ini. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan video ini, semua yang mendengarkan ceramah ini, saya doakan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik untuk kita. Ingat kata kunci sukses Ramadan atau ibadah yang lain adalah bagaimana kita menganggap bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita harus memaksimalkannya.
Terima kasih atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.